Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iketut Aryawan dengan NIM 1912405186 kelas 5B. Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumber daya manusia sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan sumber daya manusia. 1. Penentuan kebutuhan. 2. Penentuan sasaran. 3. Penentuan program. 4. Prinsip-prinsip belajar. 5. Pelaksanaan program. 6. Pelaksanaan penilaian program. Selanjutnya, fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia. Peran atau peranan karyawan bagi perusahaan adalah berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, yang ingin ditelaah adalah karyawan, orang yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan, yang didasari oleh sebuah kontrak mengenai hak dan kewajiban antar keduanya. Lalu, fungsi dan peranan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Peran atau peranan karyawan bagi perusahaan adalah berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Peran fungsi sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan mendapat perhatian dalam aktivitas bisnis organisasi. Pada masa lalu, peran sumber daya manusia bersifat administratif, operasional, dan transaksional. Peran sumber daya manusia kurang mendapat perhatian. Sebab jika sumber daya manusia dianggap investasi, hasilnya sulit dikuantifikasi, sulit dilihat, dan bersifat jangka panjang. Dalam sumber daya manusia, yang ingin telah adalah karyawan. Mereka yang adalah yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau sebuah perusahaan. Di sini terjadi sebuah ikatan atau kontrak mengenai sebuah hak dan kewajiban antar keduanya. Satu, perencanaan, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Persiapan dalam proses dilakukan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dilakukan adalah melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. 2. Rekrutmen atau seleksi. Rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer,
atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. 3. Pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pengembangan dan evaluasi karyawan tenaga kerja bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di dalam bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja kerja yang ada. 4. Promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi. Kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih dan tanggung jawab, hak, dan kesempatan yang lebih besar lagi. Demosi, kadang-kadang disebut transfer ke bawah, adalah sebuah jenis transfer meliputi pemotongan pembayaran, hak, dan kesempatan. Sekian presentasi dari saya mengenai peran sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.